Pemirsa Metro Siang kami lanjutkan dengan segmen Ragam Cerita Megapolitan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan instruksi gubernur untuk pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Langkah ini pun disambut baik oleh warga di Kelurahan Tomang, Jakarta Barat dengan mengumpulkan sampah hingga membentuk bank sampah Sobat Empok Rumpila atau kelompok rumah pilah sampah. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Alan Indra untuk Anda selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Ingup atau Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan dan juga pengolahan sampah dari sumbernya. Nah, aturan ini pun juga dipergunakan untuk seluruh warga Jakarta mulai dari rumah tangga hingga juga dengan perkantoran. Nah, untuk sampah-sampah tersebut dibagi menjadi 4 kategori, mulai dari sampah organik, anorganik, B3 hingga juga dengan residu. Nah, lantas seperti apa sih implementasinya di lapangan? Nah, saat ini kami sudah berada di salah satu lokasi, yakni bank sampah rame-rame warga 01 di daerah Tomang, Jakarta Barat. Nah, langsung saja ya, kita ajak masuk ke sini. Nah, ini adalah tempat atau bank sampahnya. Di sini saya bersama dengan, halo Bu, selamat pagi, Bu Mike. Saya dengan Mike. Iya, Ibu boleh dijelasin nggak sih Bu, di sini ini aturannya itu seperti apa sih Bu untuk pengumpulan sampahnya dari masyarakat? Oke, saya Mike, Ketua Bank Sampah RW 01, rame-rame warga 01. Kita ada jargonnya adalah Sobat Empok Rumpila. Sobat kelompok rumah pilah sampah. Jadi sekitar setahun yang lalu kita dapat SK bank sampah dari Kelurahan Tomang, Pak Lurah Tomang. Memang ini kan satu gerakan untuk pilah sampah dari rumah ya, makanya kita menginisiasi, wah RW 1 harus punya bank sampah nih, karena semuanya sampah harus dipilah dari rumah. Nah, inisiasi ini sebenarnya dimanapun bisa dilakukan karena memang programnya dari pemerintah Jakarta itu 1 RW 1 bank sampah. Nah, kita kan warga ya, jadi harus jadi warga yang baik, dan lagi juga per Agustus itu katanya kan Bantar Gebang sudah tutup. Nah, kita mulai dulu nih sama anorganik. Jadi sampah-sampah anorganik yang kita kumpulin dari warga. Boleh sambil ditunjukin kali ya Bu ya? Boleh. Awalnya sih memang kita ngumpulinnya sampah anorganik nih dari warga. Sekarang udah ada sekitar 30 nasabah, ada kardus, ada galon, lalu juga ada kaleng seperti gini. Nah, Ibu sebagai warga biasanya kalau tiap bulan tuh dapat berapa Bu dari nabung sampah ini? Enggak tentu sih, ya sekitar antara 20 sampai 30. Jadi kami kan cuma ngumpulin apa yang kita pakai gitu ya, yang kita kumpul gitu. Nah Bu, sebagai warga Bu, ini terbantu nggak sih Bu dengan adanya aturan seperti ini dari pemerintah provinsi? Terbantu sih gitu ya, terutama untuk ekonominya tentunya ya. Dan juga kita merasa jadi disiplin gitu loh ya. Sekarang kalau ngelihat ada apa sih namanya nih, botol bekas gitu ya, aduh sayang deh simpen gitu, aduh sayang deh simpen gitu, jadinya gitu, terbantunya seperti itu ya. Kok jadi secara naluri ya, tentunya kalau lihat itu ada botol bekas ya, sayang siapa nih yang buang gitu, kita juga gitu jadinya. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni untuk wawancaranya pada pagi hari ini, dan juga tadi Bu Mika, terima kasih banyak ya Bu ya untuk wawancaranya bersama kami. Nah, itu tadi adalah salah satu bukti implementasi dari masyarakat ya, tidak hanya sekedar mengumpulkan sampah, tapi justru mereka juga menabung sampah, jadi menghasilkan uang dari sini, jadi untuk menambah perekonomian juga. Dan memang diharapkan dengan adanya pemilahan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi ini juga bisa dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di Provinsi Jakarta. Dan tentu saja ini juga harus sesuai dengan konsistensi para warganya untuk selalu membuang sampah dan juga memilah sampah dengan tepat. Dari Jakarta, Rona Marina, Alan Indra, Metro TV.